Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang pasar modal. Sebelum kami menjelaskan materi pasar modal, saya akan menyebutkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama saya Rafki Gumaya Putra, yang kedua Regina Velia Putri, yang ketiga Suci Kairani, yang keempat Fani Mukramuna, yang kelima Felinda. Baiklah, materi yang pertama akan saya bacakan, yaitu tentang pengertian pasar modal. Pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan para pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal atau emiten, sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek di pasar modal. Pembeli atau investor adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Selanjutnya, fungsi pasar modal. Yang pertama, fungsi ekonomi. Dengan mewujudkan pertemuan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Yang kedua, fungsi keuangan. Dengan memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh imbalan bagi pemilik dana melalui investasi. Yang ketiga, sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Baiklah, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Regina Velia Putri. Kepada Regina Velia Putri dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felinda. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Rafki Gumaya Putra. Baiklah, materi selanjutnya yaitu manfaat pasar modal. Yang pertama, manfaat pasar modal bagi emiten. Ada beberapa manfaat pasar modal bagi emiten. Yang pertama itu dana yang dihimpun berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada konvenen sehingga manajemen lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Yang keempat itu solvabilitas perusahaan tinggi sehingga dapat memperbaiki citra perusahaan. Yang kelima, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Nah, selanjutnya itu manfaat pasar modal bagi investor. Bagi investor ada beberapa. Yang pertama yaitu nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Yang kedua yaitu memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan bunga yang mengambang bagi pemenang obligasi. Nah, yang ketiga dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi resiko. Nah, itulah manfaat dari pasar modal bagi emiten dan bagi investor. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai instrumen pasar modal. Ada dua. Yang pertama saham, yang kedua obligasi. Nah, yang saya bahas di sini ialah yang pertama yaitu saham. Baiklah, saya akan menjelaskan instrumen pasar modal. Yang pertama itu saham. Saham adalah salah satu instrumen pasar modal yang paling populer dan paling seru untuk diperdagangkan. Bahkan orang-orang yang mungkin bisa dibilang jarang terlibat dalam dunia perekonomian pun pasti mengenal apa itu saham. Bahkan
kan saking populernya saham ini, saat kita ngomongin pasar modal pasti identik dengan saham gitu. Padahal instrumen pasar modal ini tidak hanyalah saham gitu, tapi sahamlah yang paling identik dari instrumen pasar modal lainnya. Nah, baiklah Kak, saya akan membahas apa itu saham dan apa sih jenis-jenis saham itu. Saham adalah surat tanda bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan. Dengan kata lain, kita membeli saham, maka kita akan memiliki atau kita membeli hak milik perusahaan tersebut, tentunya saham yang kita beli tadi. Nah, keuntungan yang kita dapat di sini itu berupa dividen. Nah, selanjutnya saya akan membahas saham ini ada terbagi dua macam. Yang pertama ada saham biasa, yang kedua ada saham preferen. Saham biasa yaitu saham yang biasa kita lihat yang diperjualbelikan di bursa efek. Keuntungannya bisa berupa dividen dan capital gain. Saham preferen yaitu saham yang punya prioritas di atas atau melebihi saham biasa, dengan pembagian dividen yang bersifat kumulatif dan bisa ditukar dengan saham biasa dengan syarat-syarat tertentu. Nah, sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi yaitu dari teman saya Feldin, di mana sini saya akan menjelaskan itu jenis-jenis saham. Jenis saham yaitu ada 3. Yang pertama dari segi cara peralihan. Dari segi cara peralihan itu saham yang pertama adalah saham mata unjuk, di mana saham mata unjuk ini yaitu saham yang tidak menuliskan atau mencantumkan nama pemiliknya di dalam saham tersebut. Yang kedua yaitu saham atas nama, di mana saham atas nama ini mencantumkan atau menuliskan nama pemiliknya tersebut, dan apabila akan dialihkan memerlukan syarat-syarat tertentu. Yang kedua dari segi hak tagih. Dari segi hak tagih itu adalah saham biasa. Saham biasa yaitu surat berharga dalam bentuk piagam atau sertifikat yang memberikan pemegangnya bukti atas hak-hak dan kewajiban atas kepemilikannya dari suatu perusahaan. Kedua yaitu saham preferen. Saham preferen yaitu saham yang memperoleh hak utama dalam dividen dan harta apabila perusahaan diliquid. Ketiga yaitu adalah obligasi. Obligasi itu merupakan instrumen hutang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Keuntungan yang diperoleh itu berupa kupon. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya itu Suci. Baiklah, perkenalkan nama saya Suci Kairani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama itu adanya dari segi jaminan. Dari segi jaminan terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adanya obligasi dengan jaminan. Yang kedua adanya obligasi tanpa jaminan. Selanjutnya dari segi pembayaran bunga dan pokok terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adanya obligasi dengan bunga tetap. Yang kedua adanya obligasi dengan bunga tidak tetap. Dan yang ketiga adanya obligasi tanpa bunga. Selanjutnya dari segi penerbitan terbagi menjadi 2. Yang pertama adanya obligasi yang berasal dari pemerintah, dan yang kedua adanya obligasi yang berasal dari swasta atau obligasi swasta. Selanjutnya dari segi jatuh tempo terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adanya jangka pendek, di mana jangka pendek ini kisaran waktunya kurang dari 1 tahun. Dan yang kedua adanya jangka menengah, di mana jangka menengah ini berkisar dari 1 sampai dengan 5 tahun. Dan yang ketiga adanya dengan jangka panjang, di mana jangka panjang ini kisaran waktunya melebihi dari 5 tahun. Selanjutnya dari lembaga-lembaga pemerintah terbagi menjadi 4 bagian, di mana yang pertama itu adanya Badan Pelaksanaan Pasar Modal, yang dimana disingkat dengan BAPEPAM. Dan yang kedua adanya Badan Koordinasi Penanganan Modal. Yang ketiga adanya Departemen Teknis seperti keuangan, perhubungan, perindustrian, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada Departemen Kehakiman Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan. Itulah presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Regina Pelia Putri. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu lembaga yang terlibat di dalam pasar modal. Yang pertama ada notaris, yang kedua akuntan publik, yang ketiga ada konsultan hukum, yang keempat ada penilai atau appraiser, yang kelima ada konsultan efek. Selanjutnya yaitu prosedur emisi. Yang pertama ada tahapan emisi, yaitu tahap persiapan, penyampaian letter of intent, penyampaian pernyataan pendaftaran, evaluasi dari Bapepam, dengar pendapat terbuka. Yang kedua ada persyaratan emisi, yaitu izin registrasi dan listing diberikan oleh Bapepam setelah memenuhi persyaratan dan dari emiten harus listing paling lambat 90 hari setelah izin registrasi keluar. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.